ini sudah jadi. Ada kayak lekat-lekat gitu ya. Dan ini bisa melekat dengan kuat, sangat kuat ini. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling. Halo, dulur. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Nah, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, dulur. Kesempatan video kali ini ya, kita mau bereksperimen lagi ya. Kita mau berbagi trik lagi. Nah, setelah video saya yang sebelumnya kita jualan ya. Anda butuh spare part lampu kayak gini, Anda butuh lampu LED Aliano, silakan hubungi kita. Anda butuh LED Iono, hubungi kita. Spare part lampu, kaca lampu, silakan hubungi admin dengan nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Nah, kesempatan video kali ini ada request dari rekan yang ada di Kalimantan kalau tidak salah ya. Bang, tolong dibuatkan thermal paste untuk pengeleman lampu LED PCB ini ya, PCB LED AC ini. Sebelumnya kita membuat thermal paste dengan bahan yang sangat murah ya tentunya ya. Galang elektrik itu selalu memberikan solusi yang gimana kalau memberikan tutorial itu bahan-bahannya itu ndak sulit dicari. Pokoknya nanti kita bikin thermal paste ini dengan bahan yang sangat murah. Nah, oke. Kalau dilihat dari teksturnya sendiri, thermal paste ini teksturnya sangat lembut ya. Thermal paste ini bila dikasihkan di IC transistor, nah itu fungsinya itu sebagai penghantar panas. Penghantar panas. Jadi dengan thermal paste ini nanti seumpamanya ini heatsink ya, ini heatsink, ini seumpama ini LED AC-nya kayak gini. Nah, di dalam sini itu walaupun ini dipakai skrup ya, ini di skrup ini betul ini sudah menempel dan bisa menghantarkan panas, tapi di selah-selahnya sini masih ada rongga-rongga anginnya. Dan rongga-rongga angin itu kalau menurut rumus kimianya ya, itu penghantar panas yang kurang maksimal. Bukannya kurang bagus, tapi kurang maksimal. Sudah bagus ini walaupun ini di skrup, ini menempel kayak gini sudah bagus tapi kurang maksimal. Nah, dalam video kali ini kita akan membuat thermal paste dengan bahan yang sangat murah. Dan bahan ini pun nanti bisa dibeli di toko-toko terdekat. Dan bahannya bisa diambil dari rongsokan juga. Oke? Nanti kita buktikan juga apakah thermal paste itu bisa bekerja dengan bagus. Oke, langsung saja masuk di project. Oke, masuk di project. Bahan yang pertama yang kita butuhkan adalah, nah, kayak gini. Apa ini bisa Anda tebak? Ini adalah bedak bayi ya, bedak bayi. Bedak bayi, saya beli dulu ini cuma 6.000 ya, 6.000 perak. Ini sudah terpakai. Ini tadi saya minta tetangga karena tetangga ada yang lahiran. Oke, sekarang kita mulai membuat projectnya ya. Nah, thermal paste mempunyai tekstur yang sangat lembut dan tidak mengandung kandungan air. Nah, kita menggunakan media bedak kayak gini. Ya, ini bedak bayi ya, ini sudah terpakai. Ini bedak bayi. Dan ada satu lagi bahan. Nah, bahan ini nanti kalau sampean tahu pasti Anda ketawa. Saya pun juga ketawa kok. Kita siapkan bedak bayi yang kayak gini. Dan bahan yang satunya adalah, nah, ini. Apa ini, dulur? Hitam, kental, kopi. bukan. Ini adalah oli bekas, ya.
oli bekas ini. Ini oli bekas, ini oli tap-tapan bekas di motor saya. Nah, kayak gini. Nanti Anda semuanya bisa pakai oli bekas, bisa pakai minyak goreng ya, minyak goreng. Nah, saya menggunakan oli bekas. Nah, ini oli ya, oli bekas. Kenapa kok saya menggunakan oli bekas? Dengan alasan kandungan di dalam oli ini kadar airnya itu 0%. Ya, mungkin ada 1% atau berapa persen, tapi oli ini airnya itu 0%. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, lanjut lagi di video. Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk bedaknya ya, untuk bedaknya. Untuk ukurannya sendiri, nanti kedua bahan ini kita campur. Soal takarannya, nanti Anda bisa mengira-ngira sendiri. Masalahnya thermal paste ini nanti bisa dipakai beberapa kali. Jadi kita sekali bikin, kalau banyaknya segini, ini segini ya, ini nanti kita bisa pakai di beberapa kali. Jadi awet lah, bisa katakanlah awet kayak gitu. Nah, sekarang langkah pertama, nah ini langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menuangkan dengan mencampur. Ya, mencampur ya, kita campur. Kita campur. Ya, kira-kira seginilah. Terus kita aduk dulu sampai bener-bener menyatu. Kita aduk-aduk terus. Ya. Ide ini sebenarnya sudah apa ya? Sudah lama saya berpikiran kayak gini, tapi saya belum sempat bereksperimen. Saya belum mencobanya. Jadi nggak berani share di teman rekan-rekan semuanya. Karena apa? Kita bikin video kalau nggak ada hasilnya ya percuma lah. Sudah jadi. Teksturnya nggak kalah dengan yang asli ya. Nggak kalah. Kalau saya bilang nggak kalah, misalnya saya juga pakai yang asli, saya juga pakai yang buatan kita sendiri ini. Nah, sekarang kita uji coba apakah thermal paste ini bisa menghantarkan panas dengan baik. Sekarang kita uji coba. Kita bikin proyek kayak gini, ini saya tempelkan di sini. Apakah ini nanti bisa menghantarkan panas dengan maksimal? Oke, lanjut di video. Lanjut di video. Nah, sekarang kita buktikan thermal paste ini apakah bisa bekerja dengan baik, bisa menghantarkan panas dengan baik dengan ini. Ini LED AC ya, LED AC 5 watt. Diameternya kecil sekali yang saya unboxing kemarin. Nah, untuk lebih jelasnya kita pakai termometer yang ada di AVO ini. Nah, oke. Oh iya, sebelumnya kemarin ada yang tanya, Mas, avometernya beli di mana? Oke, di saya stok avometer ini saya beli ada 10 pieces. Silahkan yang mau order. Avometer ini sudah komplit. Avometer ini sudah komplit untuk melihat volt DC. Ini bisa di AC, di auto bisa. Ini di milivolt ya, milivoltase, miliampere bisa, di ampere bisa. Ini buat resistor dan resistor, buat dioda, elko, kapasitor bisa melihat HZ juga, HZ di PLN. Ini bisa melihat ampere juga. Nanti nggak usah ribet-ribet pakai alat-alat yang apa bikinan itu. Ini bisa melihat ampere dari mesin LED mega ampere, dan ini bisa mendetek juga yang bagian ini suhu, bisa mendetek suhu. Oke. Saya nanti akan menggunakan ini, dan suhu sekarang karena ini masih pagi, masih 28 ya. Suhunya masih 0,28. Nah, ini bagian kom, ini bagian sini. Ini suhunya kayak gini. Ini pendetek suhunya kayak gini. Nah, oke, sekarang kita buktikan. Sekarang kita praktekkan apakah ini thermal paste ini nanti bisa bekerja dengan baik di kayak gini. Caranya kayak gini, bisa dilihat sebelum Anda memasang LED ini, LED AC ini ke dalam heatsinknya, ini katakanlah ini heatsinknya ya. Ya, cukup kita ratakan.
serata mungkin. Tipis bisa, tebal bisa. Ini tergantung selera Anda. Nah, ini sudah apa ya? Kalau dilihat dari teksturnya sendiri, ini ada kayak lekat-lekat gitu ya. Lekat, lekat-lekat gitu ya. Nah, seperti kayak gini. Ini kita tempelkan di sini. Nah, gini. Nah, gini. Ini kalau Anda skrup, penghantar panasnya itu bisa maksimal. Ini bisa disekrup juga. Nanti di akhir video, setelah ini saya kasih trik bagaimana tanpa menggunakan skrup bisa menempel dengan sempurna ya. Sekarang kita uji dulu. Apakah ini bisa menghantarkan panas? Di termo kita kayak gini. Ini akan saya nyalakan ya. Saya nyalakan. Nah, gini. Oke, ini akan saya nyalakan. Sebelumnya saya kasih gini dulu. Ini saya nyalakan. Apakah panasnya itu bisa nyampe di pendinginnya ini, di heatsinknya ini? Oke, saya nyalakan dulu. Nah, posisi sudah nyala. Kita tunggu beberapa menit. Apakah panasnya ini bisa mentransfer ke heatsinknya? Ini sudah beberapa menit. Nah, sekarang kita saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Saya nyalakan lagi. Tunggu beberapa menit. Saya rubah di sini. Tunggu beberapa menit. Akan meningkat ya ini suhunya. Suhunya akan meningkat. Ini masih di 33 derajat Celcius. Ya, naik terus ya. Kita tunggu sampai beberapa menit. Kira-kira 5 menit. Atau beberapa menit lah. 3 menit atau berapa nanti suhunya akan naik. Oke, ini sudah durasi hampir 5 menit. Nah, ternyata suhunya 35 ya, 35 derajat. Ini ya kalau di sini, nah di sini juga kelihatan ini 36, 35 stabil di segitu ya. Oke, di 36, 35 ya. Terus sekarang uji coba yang kedua. Ini masih belum bisa menempel ya, cuman apa ya, penghantar panasnya ini sangat maksimal sekali. Di sini dengan di sini masih panas di sini. Ini PCB-nya itu nggak panas. Tapi PCB yang sini ini hangat ya, ini kalau dilihat ya. Ini hangat. Kalau saya cek lagi ulang ini, nah itu naik di 33 ya, 35 ya. Nah, sekarang kalau kita tidak menggunakan ini, tidak menggunakan apa ya, tidak menggunakan thermal pass, langsung kita kayak gini, kita nyalakan lagi. Berapa sebenarnya suhunya kalau nggak pakai pendingin? Ini nanti bisa mempengaruhi keawetan dalam kita menservis juga ya. Nah, bisa dilihat ya, ini masih di 31 karena dingin. Nah, saya nyalakan. Temperaturnya naik terus, naik 34, 35, 36, 37 ya. 37 sampai 40, 41, 42, 43, 44, 45 ya, 46. Naik terus pokoknya ini. Ini nanti sampai sekitar 70 kalau tidak salah. Kalau tanpa menggunakan thermal paste kita ya, itu sampai 61. Oke, nggak saya teruskan, nanti meletus ini. PCB-nya ini nanti panas banget. Sampai di 60 derajat ya, berarti panas banget. Nah, kalau menggunakan thermal paste ini bisa bekerja dengan baik. Sekarang bagaimana sih ini nanti bisa menempel dengan maksimal tanpa menggunakan
tanpa menggunakan skrup. Biasanya kan ini skrup ya, biar nempel di sininya. Oke, triknya adalah sangat mudah. Triknya, diperhatikan ya, triknya ini supaya bisa menempel di sini dengan lekat dan kuat. Kita menggunakan lem druwo. Oh, bukan lem druwo. Ini apa? Lem setan. Orang bilang lem setan, ada yang bilang lem G, ada yang bilang lem Korea. Terserah lah yang ngatain apalah. Oke, sebelum kita tempelkan di sini, ini kita olesin dulu lemnya. Sini. Oke, setelah merata kayak gini, dikit ya, dikit, gak usah banyak-banyak ya. Ini nanti dikit aja sudah menempel banget. Kita tempelin, kita tekan. Oke, ini. Kita tunggu beberapa menit. Oke, ini durasi sudah 2 menit ya, 2 menit. Saya skip, saya potong videonya. Nah, sekarang kita coba tekstur thermal pastanya. Tekstur thermal pastanya nggak berubah, dan ini bisa melekat dengan kuat. Nah, ini ya, bisa melekat dengan kuat, sangat kuat ini. Nah, tetap melekat, kuat banget ini. Dan di sininya pun bisa menghantarkan transfer panas dengan maksimal. Nggak kalah dengan thermal pasta yang ada dijual di toko-toko. Oke? Sekian dulu. Bila ada manfaatnya, silahkan kasih tahu ke rekan-rekan tuser semuanya, ke rekan-rekan servis semuanya ya. Nggak ada salahnya kita berbagi ilmu. Nah, makin kita berbagi ilmu, makin banyak rezeki kita. Saya doakan teman-teman yang share video ini, saya doakan semoga tetap diberi kesehatan, kelancaran dalam usaha, lancar dalam menyolder. Yang istrinya 1, saya doakan istrinya 2. Siapa yang bilang amin? Ayo. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih eksperimen kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Salam sukses dari kita official Galang Elektrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.